Masih di tema tentang discipleship, saudara, menjadi seorang murid. Itulah identitas kita di hadapan Tuhan. Kita adalah murid dari Yesus. Namun bukan menjadi murid yang hanya sekedar banyak tahu, atau bahkan ahli soal Alkitab, tapi haruslah menjadi murid yang meneladani, mengikuti tindakan-tindakan nyata dari Yesus. Karena itu sepanjang 4 minggu ini, saudara, ini sudah masuk ke minggu ketiga, kita terus belajar tentang apa yang Yesus lakukan, yang harus kita teladani, dan kita mau terus belajar tentang itu, saudara. Di minggu pertama, kalau saudara ingat, kita belajar bagaimana Yesus suka memberi. Bagaimana dia memberi, demikian juga kita harus belajar memberi. Di minggu lalu, saya bersyukur banyak orang yang diberkati karenanya kita belajar tentang bagaimana Yesus itu tentang mengasihi, saudara. Mengasihi yang harus seperti apa? Yang pertama, berkorban. Kedua, mengampuni. Ketiga, diperjuangkan. Dan banyak yang cerita minggu lalu bagaimana, kalau kasih itu berkorban, itu bisa. Nggak susah. Kalau harus berkorban, dalam hal mengasihi itu nggak susah. Sebenarnya itu lebih gampang. Yang lebih susah itu yang mana? Yang mengampuninya lebih susah. Betul nggak? Karena saya menemukan ada orang-orang saja yang bisa berkorban, tetapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Untuk bangun image-nya sendiri, supaya dia dikenal baik oleh orang, dia suka berkorban, tetapi dalam hal mengampuni, itu betul-betul lebih sulit dilakukan. Tetapi Yesus ingin kita mengasihi yang seperti itu, yang kita berkorban, kita mau mengampuni, dan kita itu mau memperjuangkan. Nah, di hari ini, saudara, kita juga belajar tentang bagaimana Yesus memberikan teladan dalam hal honoring, menghormati orang. Karena kalau rasa hormat hilang, atau tidak hadir dalam hidup seseorang, biasanya hasil yang bakal keluar tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Dan kita mau belajar ini, mengapa? Karena pada zaman sekarang, budaya sikap menghormati, saling menghormati, itu semakin susah kita temui, saudara. Kita bisa temukan di media sosial bagaimana orang-orang suka berkata, nggak kayak zaman dulu. Murid-murid itu menghormati guru dengan sangat hormat. Sekarang yang terjadi adalah bukan guru menyakiti murid, tetapi murid membuli guru. Itu terjadi tambah banyak dari hari ke hari, saudara. Yang terjadi sekarang apa adalah bagaimana anak-anak muda yang harusnya menghormati orang tua, itu nggak lagi jadi kebiasaan, termasuk di dalam gereja. Bagaimana tentang para pria harusnya menolong dan mengutamakan wanita dan orang tua, tapi kebiasaan itu juga semakin jarang ditemui, bahkan dalam gereja. Di dalam gereja, saudara, bahkan sikap menghormati seringkali disalah mengerti atau digantikan dengan budaya mengagumi seseorang, bukan menghormati seseorang. Siapa yang bisa dikagumi, itulah yang lebih banyak dapatkan penghormatan. Sementara harusnya menghormati itu tidak ada hubungan dengan kita kagum atau tidak kagum dengan orang tersebut. Nah, saya ajak hari ini saudara belajar tentang bagaimana Yesus mengajar kita tentang menghormati lewat sebuah peristiwa yang besar, yang seringkali kita lakukan, kita tiru, kita reka ulang sebelum Jumat Agung dan Paskah. Ada sebuah pelajaran penting di sana yang harus kita dapatkan tentang menghormati orang-orang, lebih daripada sekedar kita meniru, mereka ulang adegan ini. Yaitu kisah tentang bagaimana Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Saya harap kita semua bisa baca, kita buka Alkitab kita, di dalam Yohanes 13, ayat 12-17. Mari kita buka ini, Yohanes 13, ayat 12-17. Yohanes pasal 13, ayat 12-17. Pelan-pelan dibuka, Yohanes 13, ayat 12-17. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yohanes 13, ayat 12-17. Sudah ketemu? Sudah ketemu, kita bakal baca bersama-sama deh, kaitan ini sama-sama. Semuanya, 12-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, yang mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, ayat ini seringkali saudara menjadi sesuatu yang diteladani atau direka ulang atau dilakukan terutama menjelang Paskah atau Jumat Agung. Karena Tuhan Yesus berkata adalah Tuhan berikan pada kita teladan supaya kita berbuat sama seperti yang Yesus telah lakukan. Seringkali memang dibikin sebuah reka ulang bagaimana kita membasuh kaki satu sama lain. Di gereja kita pernah dilakukan beberapa kali. Yang terakhir kali dilakukan adalah bagaimana waktu itu guru sekolah minggu membasuh kaki para murid, para anak-anak sekolah minggu kita, saudara. Dan itu bagus. Tidak ada yang salah dengan itu sangat bagus. Kita pernah lakukan ini di zaman dulu, bahkan ada pendeta senior itu membasuh kaki para murid, para hamba Tuhan yang lebih muda. Itu sangat bagus. Tetapi penting untuk kita mengerti, karena seringkali saudara disalah mengertinya adalah itu cuma dijadikan momen untuk kita lakukan hanya di momen itu, tapi kita nggak menghidupinya setiap hari. Padahal Yesus sudah mengatakan di 12, dia mengatakan, mengerti kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sudah ngomong dari awal. Setelah dia basuh kaki para muridnya, dia kenakan lagi pakaiannya, 12 tadi kita baca. Tuhan ngomong sama para murid, juga sama kita. Waktu kita baca, kita harus mengerti. Mengertikah kamu apa yang Yesus telah perbuat kepada para murid dan kepada kita juga? Apa yang harus kita pelajari, saudara, tentang ini? Tuhan sebenarnya pengen mengajarkan kita tentang honoring, menghormati satu sama lain. Dan teladan Yesus, saudara, ada bicara tentang rendah hati, itu mendahului hormat. Ngomong dulu kanan kiri, rendah hati mendahului hormat. Ada ayatnya, yang Amsal 15 ayat 33, menyatakan kerendah hati mendahului kehormatan, dan itu Yesus ingin ajarkan kepada kita dalam peristiwa ini, saudara. Karena sementara dunia mengajarkan kita untuk berusaha mencapai hidup yang terhormat, bahkan ada orang-orang di dalam dunia yang jadinya gila hormat, pengen terus dapatkan kehormatan dari orang-orang, tapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang rendah hati, itu harus mendahului kehormatan. Apa maksudnya? Nah, ini yang menarik. Kalau saudara tadi baca ayat 13, sekali lagi. Ayat 13, mari perhatikan di handphone saudara, di Alkitab saudara, ayat 13. Sudah dikatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus ngomong itu salah nggak? Yesus ngomong itu salah nggak? Dia ngomong sama para murid, ayat 13, perhatikan. Yesus ngomong, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, nggak salah. Oke? Nggak salah. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi perhatikan ayat 14. Ayat 14 ada yang beda nggak? Coba saudara baca ayat 14, ada yang beda nggak? Ada yang ketemu kanan yang beda? Saya diajar, saudara, waktu di seminari, waktu di sekolah teologi ya, untuk memperhatikan bahkan komanya di mana, titiknya di mana, supaya mengerti maksudnya itu apa. Tapi di ayat ini betul-betul kelihatan kok sebenarnya. Apa bedanya 13 dan 14? Apa, Celip? Urutannya berbeda. Betul? Saudara perhatikan itu? Saudara perhatikan itu? Di ayat 13 dikatakan, aku adalah guru dan Tuhan. Yesus lagi ngomong sama para murid. Para murid, kamu anggap aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, itu nggak salah. Memang akulah guru dan Tuhanmu. Tapi begitu ayat 14 Yesus ngomong, jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan duluan sekarang,
betul? Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Mengapa Yesus mengatakannya? Mengapa Yesus mengubah urutannya? Di ayat 13, Yesus sedang ngomong sama para murid, betul, bagi kamu aku adalah guru dan Tuhan. Karena interaksi kita setiap hari lebih terasa, lebih mengalami bahwa aku memang guru-guru kalian. Dan menjadi Tuhan bagi para murid seringkali malah jadi sedikit lebih kecil peranannya atau bahkan terlupakan. Yesus sudah ngomong di ayat 14 begini loh, jangan lupa ya, sebenarnya yang lebih tepat urutannya adalah aku ini adalah Tuhan kamu, pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kamu, tuannya kamu, baru kemudian guru. Di dalam hidup kita juga seringkali kita berpikir Yesus adalah sahabat. Kita nyanyikan itu betul saudara, nggak salah. Yesus adalah guru kita, itu betul. Tapi kita tidak pernah boleh lupa bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, kita harus menunjukkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Yesus waktu mengatakan ini, dia tidak sedang bermaksud untuk meninggikan dirinya, ini yang penting. Yesus sedang tidak menekan para murid soal otoritasnya. Yesus justru sedang memberikan teladan kepada kita bahwa, kamu ngomong aku guru dan Tuhan, sebenarnya yang benar adalah akulah Tuhan dan guru kamu, tapi bahkan aku yang adalah Tuhanmu, bahkan aku yang adalah gurumu. Aku bertindak bisa menjadi seperti seorang budak bagi kamu yang membasuh kaki kalian semua. Mengapa? Karena Yesus memberikan pada kita sebuah teladan tentang kerendahan hati dan pelayanan lebih dibandingkan dengan posisi atau prestasi. Yesus sedang memberikan pada kita pengertian bahwa sesungguhnya bicara soal rendah hati mendahului hormat, kita perlu sadar sungguh-sungguh selalu terkait antara ada atau tidak adanya kerendahan hati kita dengan kemampuan kita untuk bisa menghormati orang lain. Karena untuk bisa menghormati orang lain, mendahulukan orang lain, meninggikan orang lain, menghargai orang lain lebih daripada diri kita sendiri, itu perlu kerendahan hati. Ngomong dulu kerendahan hati, saudara. Apalagi kalau orang tersebut lebih muda, lebih nggak punya pengalaman, lebih sering salah dibanding kita, lebih nggak punya kemampuan atau lebih nggak punya materi dibandingkan kita. Yesus mengajar kita adalah kita harus tetap menjunjung tinggi orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, meskipun bagi kita terasa dia lebih kurang, lebih rendah dibandingkan kita. Yesus sebagai Tuhan Guru membasuh kaki murid untuk mengajar kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak akan pernah bisa punya alasan untuk boleh merendahkan orang lain. Kalau kita masih berpikir bahwa ada orang tertentu yang memang pantas untuk kita rendahkan, untuk kita lemahkan, untuk mengangkat diri kita sendiri, untuk membuat kita happy, bahkan kita merendahkan orang, maka kita gagal menjadi murid Yesus yang bisa bertumbuh. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan mau kita nggak lihat orangnya siapa, latar belakangnya apa, entah dia lebih hebat atau lebih lemah, lebih kurang atau lebih punya kelebihan, berbeda pandangan atau status, atau bahkan orang itu melakukan kesalahan demi kesalahan yang bagi kita remeh. Tuhan mengatakan pada kita bahwa kalau kita mengerti soal kerendahan hati yang mendahului hormat, kita tidak akan pernah bisa punya alasan untuk boleh merendahkan orang lain. Ada amin? Ada amin? Apapun sukunya, apapun gelarnya, apapun yang dilakukannya,
Terlebih kalau kita bertanya sebuah pertanyaan klasik. Waktu kita mau merendahkan orang lain, kita selalu bisa berpikir tentang apakah diri saya sendiri sudah sempurna atau belum. Dan jawaban ini adalah selalu jawaban yang kita jawab dengan tidak, betul. Yang Tuhan mau adalah kita menyadari bahkan Yesus yang Tuhan, yang sempurna, Dia yang adalah guru, rela bertindak merendahkan dirinya untuk melayani satu sama lain, membantu sama satu sama lain, menjadi seperti seorang budak yang mencuci kaki para murid, yang menghapus dosa kita di atas kayu salib. Yesus yang tidak pernah punya kewajiban untuk melakukannya, Dia mau turun, mati di kayu salib, mengasihi, melayani kita semua. Meskipun kalau ada pribadi yang boleh merendahkan atau meremehkan seseorang, itu pasti cuman Tuhan. Betul? Dan Tuhan gak melakukannya. Dan waktu ini kita pikir baik-baik, tentu saja kita bakal punya banyak keberatan, saudara. Saya pun bisa seringkali punya keberatan-keberatan. Dan ini kita perlu sadari juga bahwa tentu saja rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Jangan egois, bukan berarti juga jangan murahan. Rendah hati adalah sikap di mana kita menyadari keterbatasan kita. Kita mau belajar dari satu sama lain, kita nggak sombong. Sedangkan merendahkan diri adalah kita menurunkan harga diri kita, rela diperlakukan tidak hormat, dipandang remeh, dimanfaatkan orang. Tentu Tuhan juga tidak mau kita demikian. Waktu Tuhan bilang kita melayani satu sama lain, jangan egois, layani satu sama lain. Jangan menolak untuk melayani, jangan pentingkan dirimu sendiri. Tentu juga Tuhan tidak berkata pada kita supaya kita kehilangan martabat, dibiarkan diperlakukan sewenang-wenang, dihina orang, difitnah orang, mengalah tanpa batas. Tentu Tuhan juga tidak mau kita demikian. Yang Tuhan mau sekali lagi adalah apa? Kita rendah hati, kita tahu nilai diri kita di hadapan Tuhan, kita mau memberikan hormat kepada satu sama lain, siapapun dia, apapun yang dia telah perbuat, karena itu adalah teladan Tuhan bagi kita semua. Karena saudara, ini nggak mudah, sesungguhnya. Bicara soal tindakan nyata dari minggu pertama memberi, mengasihi, menghormati orang, minggu depan soal melayani. Semua tindakan-tindakan nyata ini adalah tindakan-tindakan yang tidak mudah kita lakukan. Betul nggak? Lebih enak untuk kita hidup sendirian, nggak pedulikan orang. Lalu kita bisa ngerasa bayar parkir, lempar duit ke tukang parkir juga nggak ada masalah. Lalu kita ngerasa kita bayar di kasir, lalu duitnya kita banting di kasir pun, kita nggak masalah. Saya baru-baru tuh lihat nih saudara, ada orang bayar di kasir, mungkin dia merasa marah karena memang kasirnya agak lambat saudara. Tapi saya pikir, kalaupun kita marah juga kita nggak perlu ya, maksudnya kita sampai bunyi. Ini duitnya cepat bayar, gitu. Mengapa? Karena Yesus tidak meneladani kita seperti itu. Padahal Dia yang paling berhak. Dia tidak melakukannya. Dia belajar menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Demikian juga kita. Jangan juga sekedar saudara menghormati orang karena posisinya. Jangan bangga kalau kita dihormati orang karena posisi kita. Nggak perlu juga. Yang kita perlu kejar adalah tentu saja kita bakal dihormati, dihargain orang. Karena apa? Karena perbuatannya, sikapnya, perkataannya itu berdampak baik, memberkati orang-orang. Itu yang Tuhan mau. Nah, yang kedua saudara,
Ini yang penting, yang tampaknya itu sederhana, tapi sulit. Yesus mau kita menghormati keluar dari hati yang tulus, tanpa motivasi tersembunyi. Cara kita menghormati orang itu seperti apa sih, saudara, secara praktisnya? Biasanya adalah waktu kita ketemu orang, kita berdiri menyambut, kita ulurkan tangan, kita berikan salam. Itu salah satu cara kita menghormati orang, betul nggak ya? Bagaimana lagi kita mau mendengarkan orang berbicara, yang seringkali kita juga gagal. Kita datang tepat waktu, nggak terlambat, itu menghormati orang juga. Kita menepati janji, itu juga cara kita menghormati orang-orang. Kita nggak suka menjelek-jelekan orang, gosipin orang di belakang. Kita meminta maaf ketika kita salah. Itu cara kita menghormati, menghargai orang. Semua ini tindakan yang kelihatan di luar, tapi Yesus mau itu bukan cuma kelihatan di luar, itu Tuhan mau muncul dari hati yang tulus dan mengasihi. Itu bukan hanya bicara soal sopan atau bersikap manis di depan orang, tapi kita harus sungguh-sungguh menilai orang-orang di dalam diri orang lain. Kita menyadari bahwa siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, apapun kesalahannya, kita semua ini sama, saudara. Yang pertama apa sih? Yang pasti kita sudah hafal adalah kita semua sama-sama manusia. Kita kalau sama-sama makan nasi, ternyata enggak juga, saudara. Orang di Eropa makannya roti. Enggak bisa. Bisa jadi juga kita tadi pagi makan mie, enggak makan nasi. Yang pasti kita sama-sama manusia. Yang kedua apa? Kita adalah sama-sama bisa salah, selain bisa benar. Betul? Kita sama-sama punya keterbatasan, punya kelemahan. Namun kita sama berharganya di mata Tuhan. Dan kita sama-sama butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Meskipun kita punya kelebihan, kalau kita punya keluar itu dari hati, saudara, kita tidak bakal merendahkan orang, baik di belakang dia, ataupun di depan dia. Kalau itu keluar dari hati, seperti Yesus. Yesus tidak cuma membasuh kaki para murid sekali, lalu hidupnya berbeda. Saya pernah menemukan ada pendeta sama pendeta ribut. Lalu datanglah peristiwa ini, mencuci kaki. Ya kan? Waktu mencuci kaki gimana? Pendeta A sama pendeta B saling mencuci kaki. Nangis dua-duanya. Ya kan? Nangis betul-betul, nangis semua, merah gitu. Tapi sudah selesai acara cuci kakinya gimana? Tetap nggak saling nyapa. Tetap nggak saling kerjasama. Tetap masih gosipin satu sama lain. Kalau gitu apa gunanya? Betul nggak? Yang Tuhan mau sekali lagi adalah bukan cuma di momen itu. Tuhan mau seperti Yesus. Yesus tidak cuma sekali mencuci kaki para murid lalu selesai. Yesus itu, meskipun para muridnya meninggalkan dia disalib, dia memanggil mereka semua. Yesus tidak pernah bilang, dulu kau salah cak ini, dulu kau dosa kau cak ini. Enggak, dia panggil semuanya. Bahkan Petrus yang menyangkal dia, Yesus dekatin khusus, pulihkan keadaannya. Dan kalau saudara sadar, bahkan Yesus nggak pernah bicara soal Yudas dengan cara yang buruk di dalam Alkitab kita. Betul nggak? Betul? Karena bagi Tuhan apa? Sekali lagi bagi Tuhan, kita perlu menghargai orang. Sadar bahwa kita sama-sama manusia. Sama-sama bisa salah, selain bisa benar. Sama-sama punya keterbatasan, punya kelemahan. Dan kita perlu sadar, sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama butuh Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh belajar
untuk menyadari, untuk melayani tanpa mengharapkan balasan, memberi hormat tanpa motif sembunyi. Maka komunitas manapun, termasuk tubuh Kristus atau gereja, akan bertumbuh dengan sangat kuat kalau kita punya budaya saling menghargai, bukan saling bersaing untuk dihargai. Ini penting. Waktu kita saling menghargai, ini yang bakal terjadi. Masing-masing anggota, kita bakal mengakui dan menghormati perbedaan orang-orang. Kita bakal tahu kelemahan satu sama lain. Tapi orang yang saling menghargai bakal tahu kelemahan orang untuk membantunya, bukan untuk merendahkannya. Amin? Amin? Sementara orang yang saling bersaing untuk dihargai, apa bedanya? Dia bakal menonjolkan diri, dia mau menjatuhkan orang lain, dia mau dapatkan penghargaan sendiri, dia nggak peduli kalau ada konflik, iri, perpecahan, nggak peduli. Mengapa? Dia bakal tahu kelemahan orang untuk punya kesempatan. Nah ini loh, kesempatan untuk aku jatuhin orang ini. Aku tahu kelemahannya sekarang. Yang Yesus mau adalah sekali lagi adalah, kalau kita sungguh-sungguh rendah hati, keluar dari hati yang tulus, dan kita nggak punya motif, bahkan waktu kita tahu kelemahan pasangan kita tahu kelemahan teman komsel kita tahu kelemahan sesama rekan pelayanan kita nggak bakal gunakan itu untuk menyerangnya atau merendahkannya, termasuk ketika orangnya ada ataupun orang yang lagi tidak ada. Itu yang Tuhan mau sekali lagi. Dan ini, sekali lagi, ini dalam Alkitab kita. Kalau saudara ingat kisah Daud dan Saul, itu memberikan gambaran yang bagus sekali tentang ini. Ada Daud, tentang seseorang yang masih muda, waktu itu dia sudah diurapi sebagai raja, tapi belum menjadi raja. Sesungguhnya, dalam masa itu, kalau Daud sudah diurapi jadi raja, dia berhak sebenarnya saat itu juga, dia pergi ke istana, dia garang kekuatan, dia usir raja sebelumnya, dia jadi raja. Dia udah berhak. Karena dia sudah, kalau dalam, kalau kayak presiden tuh, dia sudah dinyatakan MK terpilih, dia sudah ditabiskan di istana, dia udah bisa bertindak sebagai presiden sebenarnya. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud, meskipun dia sudah diurapi jadi raja, dia tetap menghormati Saul yang masih ada di sana. Dia tetap mau rendah hati, menghargai Saul, membantu Saul bahkan mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara apa yang Saul lakukan? Saul, dia terancam, dia menjadi takut, dia iri. Daud yang dulunya dia hargai, dia hormatin, sikapnya berubah karena apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Dan ini tepat untuk kita bicara ini, saudara sekarang, karena di kisah yang sama kita juga bisa belajar tentang bagaimana kalau bagi kita ada orang-orang yang memang gak layak kita hormati. Bagaimana? Menyambung kisah yang tadi, saudara. Kalau saudara ingat cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Raja Saul sangat menyukai Daud. Raja Saul menghormati Daud dengan mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Daud tiap kali pergi perang selalu menang. Raja Saulnya happy, dia punya bawahan yang begitu luar biasa. Dia menghargai, menghormati Daud dengan luar biasa. Namun kemudian ada yang cari gara-gara, saudara. Dan yang cari gara-gara bukan Daud, bukan Saul. Daud 1-18, ayat 6-9. Coba deh, minta Albert.
Bacain bet 1 sampai 18 ayat 6 sampai 9, nggak ada di depan. 1 sampai 18 ayat 6 sampai 9. Bagaimana kalau orang tersebut memang nggak layak dihormati? 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, pada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, ini cerita yang menarik, saudara. Saudara perhatikan, waktu Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul menghormati Daud. Dia mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Daud selalu pergi perang, berkali-kali pergi perang, menang. Saul happy, dia bersuka cita. Sampai ini yang terjadi dalam peperangan yang sudah peperangan yang berkali-kali. Lalu tiba-tiba dikatakan waktu pulang perang, keluarlah orang-orang perempuan nih. Mereka mungkin tidak punya maksud yang jahat, mereka cuma sekedar menghargai orang, menghormati orang. Dan mereka menyanyi-nyanyi, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Laksa di sini maksudnya bukan makanan, saudara. Ya, supaya jangan salah. Kalau saudara lagi lapar, saudara mikirnya laksa yang warna buahnya kuning itu, bukan. Maksudnya adalah saudara begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud itu berpuluh-puluh ribu. Saul yang pertama kali dengar nyanyian itu, dia senang, aku mengalahkan beribu-ribu, aku juga hebat. Lalu ada anak buahnya, dipuji orang lebih. Dia, sejak hari itu dikatakan, Saul selalu dikatakan mendengki, benci, iri kepada Daud. Pada akhirnya, Saul membenci Daud. Saul mencoba membunuh Daud lebih daripada 3 kali. Sementara Daud punya kesempatan 2 kali untuk mau balas. Kalau dia mau balas Daud, kalau dia mau balas Saul, dia bisa. Namun ini yang menjadi ayat yang dikatakan Daud kepada Tuhan. Kita boleh baca sama-sama 1 Samuel 24 ayat 13. 1, 2, 3. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini menarik. Waktu saya baca ayat ini, saya sungguh diberkatin. Bertahun-tahun yang lalu. Saya baru baca ayat ini juga baru-baru ini lagi, saudara. Mengapa? Daud sadar, meskipun dia punya alasan, dia punya banyak alasan untuk tidak menghormati Saul. Dia punya alasan dia sakit hati, nggak dihargain. Dia punya alasan bahwa dia seharusnya sudah jadi raja, Saul nggak mau turun. Dia bisa punya alasan banyak. Bahkan Daud sebenarnya berhak untuk pergi kepada orang-orang mengadakan perpecahan. Ayo semua dukung saya. Saya sudah diurapi Tuhan, saya harus jadi raja. Kita tumbangkan Saul. Ayo kita sama-sama bergerak. Pasti bakal ada banyak orang yang mau ikutin dia. Tapi kenapa Daud tidak melakukannya? Daud sadar satu hal. Tuhan yang harusnya jadi hakim dan pembalasan tidak pernah jadi haknya kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kewajiban kita adalah meneladani, mengikuti apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita disuruh untuk apa? Mengasihi, mengampuni, berkorban, memperjuangkan. Kita disuruh apa? Menghormati satu sama lain. Meskipun secara perasaan kita sulit melakukannya. Meskipun kita kecewa, sakit hati, dilukai, difitnah orang, tetapi Daud mengerti satu hal.
Saya berdoa kita semua mengerti satu hal. Kita bakal menghormati orang-orang bukan karena perasaan kita. Bukan karena orang itu berbuat apa sudah kepada kita yang baik-baik. Kita bakal menghormati orang karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kewajiban kita adalah mengikuti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan bagi kita adalah untuk mengampuni, menghormati orang. Siapapun itu, baru kita bisa mengasihi dengan tulus, tanpa motivasi yang lain. Selain karena kita mau menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, saya mau menyenangkan Tuhan. Saudara sadar nggak? Kalau kita punya 3 hal ini dari pertama, kita punya sikap memberi. Kita punya sikap untuk mengasihi, seperti yang minggu lalu. Kita punya sikap menghormati. Perpecahan nggak bakal terjadi. Perceraian nggak bakal terjadi. Gereja bakal jadi luar biasa, memuliakan Tuhan, diperbesar Tuhan. Dan ini sulit, memang sangat sulit. Tapi Yesus dia 17, Yohanes 13 ayat 17 tadi sudah mengatakan, kalau kamu tahu semua ini sudah. Nggak cukup cuma kita tahu. Yesus ngomong di ayat 17, Yohanes 13 ayat 17, kalau kamu tahu semua ini, kita bakal berbahagia waktu kapan? Kita melakukannya. Nggak cukup cuma kita cuma sekedar tahu. Tuhan berkata, kamu bakal berbahagia kalau kamu lakukan. Dan kamu tidak bakal pernah rugi waktu kita melakukan perintah Tuhan. Karena 1 Samuel 26 ayat 23a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Kalau saudara setia, kalau saudara, meskipun saudara benar, saudara disalahkan orang, tapi di hadapan Tuhan, saudara setia, saudara benar, Tuhan berada di pihak saudara, dan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan kita, sesuai dengan porsinya kita. Amin. Dan Tuhan akan membalas juga orang yang benar, orang yang setia, itu urusannya Tuhan. Kita cuma perlu belajar sekali sungguh-sungguh. Salah satu pengorbanan kita adalah tidak pakai perasaan, tapi pakai hati, untuk mau rendah hati, menghormati siapapun itu. Karena kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meneladani Tuhan, maka kita bakal bisa menjadi murid-murid yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan pada kita pertumbuhan demi pertumbuhan, karena kita murid yang sejati, yang kita bukan cuma tahu banyak, tapi kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti apa teladan Tuhan bagi kami, tapi kami mau melakukannya dengan kekuatan Tuhan, melakukan teladannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak bakal pernah merugikan kami. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Tuhan akan menguatkan kami, memulihkan kami, menolong kami,
untuk hidup mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Lewat perbuatan kami, perkataan kami. Biarlah kasih kami kepada Tuhan memberkati orang-orang dan membangunkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, lembutkan hati kami, buat kami mampu untuk bukan cuma sekedar tahu, tapi melakukannya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.